tidak memilih AHY sebagai calon wakil presiden, saya kira mereka akan pindah koalisi. Ada yang saling memaksakan kehendak, ada yang saling memaksakan diri. Kemudian dalam proses menentukan cawapres siapa, ya kami menyerahkan pada masyarakat. Rencana koalisi perubahan partai yang bakal mengusung Anies Baswedan sebagai bakal Capres 2024 belum juga dideklarasikan karena belum juga menemukan kesepakatan. Bahkan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem mengakui ada kemungkinan koalisi perubahan yang terdiri dari Nasdem, Demokrat, dan PKS bakal bubar bila ada partai yang merasa lebih penting, saling mengunci, dan tidak adanya kesepahaman, terutama dalam penentuan soal cawapres Anies. Nasdem sendiri menghargai PKS dan Demokrat yang ingin mengajukan kadernya sebagai cawapres. Tetapi Nasdem juga meminta PKS dan Demokrat untuk bersikap menyerahkan dan membebaskan Anies untuk memilih siapa yang layak mendampinginya. Perbedaan pandangan antara Partai Nasdem dengan Demokrat dan PKS pun kemudian makin terlihat. Nasdem secara tegas tidak sepakat dengan keinginan Partai Demokrat yang akan mendeklarasikan koalisi perubahan dengan cara langsung mendeklarasikan bakal capres dan bakal cawapres. Ini artinya Demokrat kemungkinan besar akan langsung mendeklarasikan Anies Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai pasangan bakal capres dan cawapres. Karena sampai saat ini, Partai Demokrat masih ngotot untuk menjadikan AHY sebagai cawapres Anies dengan berbagai alasan. Ada yang saling memaksakan kehendak, ada yang saling memaksakan diri. Contoh memaksakan itu begini, pokoknya wajib si A, atau sebaliknya, saya nggak perlu tahu alasannya, yang penting jangan si A. Bahkan bisa saja Demokrat menjadikan AHY sebagai cawapres Anies sebagai saran kalau Demokrat ingin bergabung dalam koalisi perubahan yang akan dibentuk. Karena Demokrat menyadari 2024 menjadi momentum bagi AHY untuk bisa menjadi peserta dalam Pilpres. Dan pastinya dengan tampilnya AHY, Demokrat akan mendapat efek ekor yang bisa mendongkrak suara partai. Karena bagaimanapun, tanpa munculnya AHY sebagai cawapres Anies, Demokrat kecil kemungkinan akan mendapatkan efek suara. Karena ada Nasdem dan PKS yang juga berebut efek suara dari mengusung Anies sebagai capres. Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya secara tegas mempersilahkan Demokrat dan PKS untuk mendeklarasikan koalisi perubahan, termasuk awal tahun ini. Namun secara tegas Willy tidak sepakat dengan keinginan Demokrat dan PKS yang menginginkan deklarasi koalisi perubahan secara langsung, capres dan cawapres. Karena menurut Willy, untuk posisi cawapres masih belum ada kesepakatan dan perlu pembahasan bersama lebih detail. Untuk saat ini cukup dengan deklarasi koalisi perubahan bakal capres dahulu, sebagaimana yang dilakukan oleh Partai Nasdem beberapa waktu yang lalu. Kemudian dalam proses menentukan cawapres siapa, ya kami menyerahkan pada Mas Anies dengan kriteria yang sudah dibangun dengan mekanisme. Sikap penolakan Nasdem terhadap rencana Demokrat dan PKS ini bisa menimbulkan persepsi bahwa memang untuk posisi cawapres
Nasdem lebih condong bukan dari internal partai koalisi. Dan bisa jadi Nasdem sudah memiliki tokoh yang menjadi radar yang pas untuk posisi pendamping Anies. Dan ini yang belum bisa disepakati partai lain, terutama Demokrat. Kalau melihat partai yang bakal berkoalisi dalam poros perubahan ini, tampaknya tarik-menarik kepentingan yang besar terjadi antara Nasdem dan Demokrat. Nasdem sebagai partai pertama yang mengusung Anies tentu tidak menginginkan ada partai yang merasa dalam posisi leader. Anies sendiri jelas sebelum resmi diusung Nasdem sudah memiliki komitmen tersendiri dengan Nasdem, yang kemudian komitmen yang sama atau bisa juga berbeda harus dibangun dengan partai lain. Posisi Anies yang secara formal tidak tergabung dalam partai apapun bisa dipastikan akan menemukan titik buntu dalam koalisi. Karena mau tidak mau setiap partai koalisi akan berebut posisi wakil. Namun di satu sisi, partai lain tentu tidak bisa mengalah begitu saja. Artinya, akan terjadi kompromi yang berat bila terjadi deal-deal antara parpol koalisi. Berbeda dengan PKS, PKS bisa dipastikan akan menerima siapapun wakil Anies sesuai pilihan Anies. Karena PKS sendiri sudah memiliki kedekatan dengan Anies. Dan PKS dipastikan akan mendapatkan efek dari pencalonan Anies, terutama dari kalangan pemilih Islam. Sehingga wajar PKS tidak terlihat begitu ngotot dalam perebutan posisi cawapres Anies. Dan bila sampai akhir Januari ini rencana koalisi perubahan tidak deklarasi, maka bisa jadi apa yang dikatakan elit Nasdem koalisi ini akan bubar menjadi sebuah kenyataan. Dan Demokrat adalah partai yang memiliki potensi besar untuk hengkang dalam koalisi ini. Kalau pilihannya kemudian koalisi perubahan tidak memilih AHY sebagai calon wakil presiden, saya kira mereka akan pindah koalisi. Dan terbuka kemungkinan bergabung dengan KIP, itu sangat mungkin.